Apa itu sinkretisme? Sinkretisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata sinkretisme adalah paham aliran baru yang merupakan perpaduan dari paham beberapa aliran yang berbeda untuk mencari keserasian dan keseimbangan dan sebagainya. Jadi sinkretisme ada gabungan dari beberapa budaya atau aliran untuk mencari titik keserasian atau keseimbangan dan sebagainya. Kemudian sinkretisme juga berasal dari bahasa Inggris sinkretis sinkretis berasal atau dalam bahasa Inggris sinkretisme berasal dari kata syncretism yang bermaksud menggabungkan, yang merujuk percampuran filsafat, pemikiran, agama, dan budaya yang berbeda. Intinya menggabungkan lah. Kemudian menghubungkan unsur yang berbeda sehingga menghasilkan pemikiran baru. Jadi sinkretisme ini menghubungkan unsur yang berbeda sehingga menghasilkan pemikiran baru dari hal penggabungan tadi. Dalam konteks sinkretisme agama dan budaya yang berbeda, dalam konteks sinkretisme agama dan budaya bukan untuk memecah belah, tapi untuk menggabungkan keduanya. Akan tetapi unsur-unsur yang berbeda, maka budaya dapat diasimilasikan menjadi satu sintesis. Karena dunia Islam saat ini adalah hasil campuran budaya yang diwarisi dari zaman Khalifah Islam dan peninggalan kebudayaan baru dan kebudayaan Barat. Oleh karena itu, masyarakat perlu disadarkan akan kekeliruan mereka hingga terjadi sinkretis dari unsur budaya baru. Kemudian dalam perspektif budaya Islam dikenal memiliki fleksibilitas dan tingkat toleransi yang tinggi terhadap unsur-unsur kebudayaan asing sehingga dapat dalam perkembangannya terjadi proses akulturasi ajaran nilai-nilai agama Islam dengan bertempat. Jadi Islam itu sangat menerapkan toleransi terhadap unsur-unsur budaya selama tidak bertentangan dengan nilai Islam itu sendiri atau tidak mengandung unsur-unsur kesyirikan. Jadi sangat salah apabila ada suatu kelompok yang mengatakan budaya itu adalah bukan dari bagian Islam. Sinkretisme adalah hasil dari sinkretisasi, sedangkan sinkretisasi adalah proses. Oleh sebagian antropologi, sinkretisasi dianggap sebagai salah satu dari 3 hasil dari sebuah proses akulturasi, yakni penerimaan, acceptance, penyesuaian, adaptation, reaction. Sinkretisme adalah penyesuaian atau adaptasi yang diartikan sebagai sebuah proses menggabungkan ciri asli dan yang asing dalam harmonitas secara keseluruhan atau dengan menyimpan konflik yang direkonsiliasi dalam perilaku sehari-hari menurut kesempatan khusus. Dari proses mengkombinasikan unsur-unsur asli dengan unsur-unsur asing ini muncullah pola budaya baru yang dikatakan sinkretis. Jadi hasil daripada penggabungan itu menghasilkan budaya baru yang dianggap sinkretis. Begitu. Sinkretisasi adalah proses atau hasil dari pengolahan, penyatuan, pengkombinasian, dan penyelesaian 2 atau lebih sistem prinsip yang berlainan atau berlawanan sedemikian rupa sehingga terbentuk suatu sistem prinsip baru yang berbeda dengan sistem prinsip sebelumnya. Intinya mungkin dalam hal sinkretisme adalah penggabungan. Seperti contoh ada budaya setempat yang mengandung hal-hal yang melarang hal-hal yang dalam Islam yang mengandung kesyirikan, maka diubah dengan tradisi tersebut tidak bertentangan dengan Islam, dihilangi unsur-unsur
yang menyebabkan timbul kemusyrikan dalamnya. Mungkin seperti contoh ada penyembahan mungkin memberi makan dengan niat supaya dapat kebaikan dari roh-roh, diubah menjadi dapat keberkahan dari Allah. Intinya begitulah. Intinya mengubah dari hal budaya menjadi yang sesuai dengan Islam, hanya sedikit yang diubah, yaitu dalam hal akidahnya. Baik, penyebab sinkretisme beragama masyarakat Jawa. Di sini saya ingin menjelaskan Jawa. Mengapa hanya Jawa? Karena kalau dijelaskan secara Nusantara pasti banyak. Terjadi sinkretisme kehidupan umat beragama dalam masyarakat Jawa disebabkan karena satu, sebelum Islam datang di Jawa sudah berkembang peradaban Hinduisme, Buddhisme, animisme, dan dinamisme. Jadi sebelum Islam datang itu sudah berkembang peradaban yang telah disebutkan tadi. Yang kedua, sifat orang Jawa cenderung sinkretis. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sinkretis yaitu penggabungan budaya. Jadi orang Jawa ini memang cenderung begitu. Yang ketiga, pindahnya pusat kerajaan Islam dari Demak ke Pajang dan terus ke Mataram, di mana Pajang lebih cenderung ke Islam kejawen. Orang Jawa merespon tradisi dari luar dengan cara menyerapnya, mengolahnya kembali dan memodifikasinya menjadi sesuatu yang baru. Pertemuan kultur lokal di mana terdapat unsur Hindu, Buddha, dan Islam pada bentuk sinkretisme. Intinya mencoba untuk menyerapnya dan mengolahnya kembali menjadi sesuatu yang baru. Salah satu contoh tradisi masyarakat Jawa adalah tradisi grebek sura grebek. Merupakan salah satu upacara yang sangat khas bagi masyarakat Jawa. Ia adalah tradisi kultural yang muncul dalam wujud pesta rakyat dan berkembang pertama kali di kalangan masyarakat Ponorogo. Tradisi tersebut kemudian berkembang dan menyebar ke daerah lain di wilayah Jawa. Pesan yang penting dalam perayaan grebek sura ini lebih mengarah pada konsep hidup untuk berbuat kebaikan dengan bersyukur kepada makhluk hidup dan alam semesta ini agar kehidupannya seimbang. Grebek sura merupakan salah satu bentuk tradisi atau kearifan lokal yang berlangsung cukup lama dalam masyarakat desa Karangka. Grebek sura ini dilaksanakan pada setiap hari Jumat Kliwon. Jumat berarti suci, mulia, sakral, ataupun Kliwon hari pasaran yang paling tua. Pada bulan Syawal, Muharram atau Syura yang merupakan awal tahun baru Hijriah. Jika di bulan Syura tersebut tidak terdapat hari Jumat Kliwon, maka kegiatan ritual grebek sura dilakukan pada hari Selasa Kliwon. Ritual ini dilaksanakan setiap tahun dan telah berlangsung secara turun-temurun dari leluhur dan nenek moyang. Fakta sejarah menunjukkan bahwa praktik pengalaman ajaran Islam selalu tidak lepas dari budaya setempat. Karena itu, Islam bersifat luas dan sederhana ketika berhadapan dengan realitas kehidupan. Dalam bahasa lain, Islam menjadi agama yang humanis, teosentris, mengutamakan nilai kemanusiaan serius nilai ketuhanan, yaitu hablum minallah, mendorong manusia untuk senantiasa menjalin hubungan yang baik kepada Allah dan juga tidak kalah penting menjaga misi hablum minnas, menjalin hubungan yang baik kepada sama manusia. Sebenarnya cukup banyak contoh-contoh sinkretisme atau tradisi di Indonesia. Cuman mohon maaf, saya hanya memberikan sedikit daripada contohnya. Mungkin ini ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata ataupun makna yang kurang, kata yang tidak tepat, mohon maafkan. Saya hanya manusia biasa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.